Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, gantung kalian bacanya kapan, kalian lihatnya kapan ya. Oke, pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan home learning, berkaitan dengan daring online, di mana di matematika kelas 8 ini kalian belajar tentang ya, di mana lingkaran pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang unsur-unsurnya, jenis-jenisnya, dan bagaimana kalian menemukan sebuah lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika di dalam materi selanjutnya, kita akan lebih ke arah aplikasinya, lebih ke arah cara menghitungnya. Dimulai dari namanya keliling lingkaran. Sebuah lingkaran, apa sih maksudnya keliling? Keliling itu adalah daerah luarnya yang kita hitung atau bisa dikatakan jaraknya. Jaraknya dalam hal ini berbentuk lingkaran yang paling luar. Di mana di dalam rumus keliling lingkaran itu terbentuk dari persegi panjang yang membentuk ketika kita tali dari persegi panjang itu kita lepas, kita putar, itu sama saja keliling. Dalam hal ini, kemarin kita sudah tahu diameter itu apa, jari-jari itu apa, sehingga keliling di sini dalam hal ini rumusnya adalah keliling sama dengan pi kali diameter atau keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Pi di sini kalian bisa pakai 22/7 jika kelipatannya 7, bisa pakai 3,14 jika bukan kelipatan 7. Nah, tentunya bagaimana sih cara penggunaan rumus tersebut? Bisa kita terapkan di contoh yang pertama seperti ini. Tentukan keliling lingkaran jika jari-jarinya 7 cm dan 10 cm. Anggaplah itu ada sebuah lapangan atau taman berbentuk lingkaran. Ketika kita tarik garis di dalam gambar itu bisa 7 cm, 10 cm. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari penerapannya. Bagaimana sih cara menghitungnya kita tahu jaraknya itu? Sehingga bisa dikatakan jari-jarinya sudah diketahui berarti kita makainya 2 pi r. Karena dia R-nya itu adalah kelipatan 7, makanya 22/7. Ya. Sehingga 2 kali 22/7 kali 7 sama dengan 44 cm. Nah, bagaimana kalau dia makainya 3,14? Nah, 10 ini kan bukan kelipatan 7 ya. Sehingga dia tidak bisa pakai 22/7, tapi makainya 3,14. Sehingga hasilnya seperti ini. Di contoh yang kedua, ketika sekarang kita makainya diameter. Tadi kan makainya jari-jari ya. Sekarang makainya diameter. Sebenarnya hampir sama, cuman berbeda ya. Kalau tadi 2 pi r karena dia jari-jari, r itu radius atau radian. Sedangkan di sini pi d itu adalah diameter. Sehingga 22/7 diameternya di sini ada 7 cm. Tinggal kalian kalikan hingga hasilnya 22. Dan ini juga kalau bukan kelipatan 7, di sini dalam hal ini 10, berarti tinggal dikaliin, hasilnya menjadi 31,4 cm. Itu untuk keliling lingkaran. Selanjutnya, ada namanya luas lingkaran. Luas lingkaran adalah suatu luas daerah yang dibatasi oleh lengkung lingkaran. Ibarat kata ruangan, itu lantainya itu kalau ubinnya itu bisa dianggap luas dari dalamnya sebuah lingkaran tersebut. Tapi dalam hal ini berbentuk lingkaran, bukan berbentuk bangun datar yang lain ya. Sehingga bisa dikatakan rumus luas lingkaran itu ada dua. Pi R kuadrat yang pertama, yang kedua seperempat Pi D pangkat 2. Jadi kalau dia diketahui jari-jari makainya yang atas, kalau diameter makainya yang bawah. Nah, bagaimana sih penggunaannya dalam matematika rumusnya tersebut? Tentunya rumus itu diciptakan bukan hanya cuma dibaca, dilihat, diperhatikan doang, tapi digunakan. Sehingga di contoh yang pertama, di sini yang diketahui jari-jari, yang ditanya luas. Berarti kita pakainya pi r kuadrat. Kelipatan 7, 22/7. Bukan kelipatan 7, berarti makainya 3,14.
Ini pangkat 2 ya, 154 cm pangkat 2, 314 cm pangkat 2. Nah, lanjut. Contoh yang kedua. Jika dia diameter, jari-jarinya 14, ininya 20. Ingat, kalau diameter dia pakai seperempat. Ya, dan diameter. Sama kayak tadi, kita hitung, ini juga sama. Bukan kelipatan 7, pakainya 3,14. Ya. Nanti kalau kalian ada mau pertanyaan di komentar ya aja, nanti saya jawab insya Allah. Atau di WA saya juga nggak apa-apa. Lanjut. Oke, yang materi selanjutnya. Ada namanya panjang busur. Nah, ini rumus yang pertama perbandingan yang atas bisa dikatakan. Jadi, panjang busur adalah sudut dibagi sudut lingkarannya dikali keliling. Atau turunannya sebelum dapat itu bisa kita bandingkan panjang busur banding keliling lingkaran sama dengan sudut pusat dibagi sudut satu lingkaran. Jadi ini turunan rumusnya. Nah, penerapannya gimana sih? Untuk contoh yang pertama, yang tadi ini saya bilang, panjang busur sama dengan sudutnya dikasih tahu, lingkaran otomatis 360 ya kalau sudut lingkaran ya. Jari-jarinya karena dia keliling 2 pi r karena jari-jarinya 14. Tinggal dihitung dapatlah angkanya segini. Yang kedua, kalau dia perbandingannya sudut. Nah, sudut pusat pertama tahu, sudut pusat kedua tahu, panjang busurnya juga tahu. Sehingga panjang busur keduanya ditanya. Berarti tinggal sudut banding sudut, busur banding busur. Berarti tinggal kalian kali silang 90 kali 14 dibagi 60. Hasilnya seperti ini. Jadi kalian coba ya. Melihat, mencoba. Bukan berarti cuma mindahin aja. Nanti kalian nggak connect, nggak nyambung. Oke, materi selanjutnya. Ada namanya luas juring. Dimana kalau tadi kita makainya keliling, sekarang makainya luas. Ya. Sedangkan ini juga sama, cuman beda. Kalau tadi busur, sekarang juring. Nah, tentunya penggunaannya seperti ini. Sudut pusat diketahui, jari-jari diketahui. Berarti sudut per sudut lingkaran dikali 2 kali pi r kuadrat karena jari-jarinya yang diketahui. Sehingga hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya. Nah, ini sama sih cara pengerjaannya kayak tadi. Hanya bedanya kalau luas juring terus dia pangkat 2 ya. Oke. Jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini aja. Nanti saya kasih latihannya di Google Form. Kalian kerjakan. Nanti ditunggu tugasnya ya untuk penilaian. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, dan selalu ikuti protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, have a nice day anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.